Pertanyaan yang pertama dari Uun Sumarni. Uun Sumarni bertanya, saya mau tanya, penyaliban Yesus itu rencana siapa? Dia bold di sini. Iblis, dia buat huruf kapital. Iblis apa Tuhan? Tolong jelaskan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah banyak penjelasan dari yang lain, tapi belum puas dan mengerti benar. Oke, baik. Silahkan, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya khawatir setelah mendengarkan tanggapan dari acara tajam, mungkin tidak akan puas juga. Ya, kita belajar terus. Yang pertama-tama, pada waktu kita mempelajari Alkitab, kita harus punya iman atau percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab, itulah yang kita terima. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Untuk pertanyaan, rencana siapakah kematian Yesus itu? Dari awal, sebagaimana yang disampaikan dalam Yesaya 14, ayat 12 sampai ayat yang ke-14, bahwa Lucifer, malaikat yang mulia yang ada di sorga waktu itu, ia memberontak melawan Allah, dan menurut Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, ia memberontak dan dia berperang melawan Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Tetapi iblis tidak mendapatkan tempat lagi di sorga. Demikian, ini ayat-ayat kita tidak baca lagi karena sudah sering kita baca, tapi itu tertulis tadi dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mulai saat itu terjadilah pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan setan. Bahkan pada waktu Adam dan Hawa baru diciptakan sekalipun, kita bisa melihat pertentangan itu. Selalu ada dua pihak. Karena Allah mengatakan, jikalau kamu makan dari buah pohon itu, kamu akan mati. Iblis katakan, oh tidak, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, seperti Allah. Kemudian masuk di Kejadian pasal yang keempat, di situ juga ada pertentangan. Habel mempersembahkan korban seperti yang diminta oleh Tuhan, tetapi Kain mempersembahkan apa yang tidak diminta oleh Tuhan, walaupun menurut dia itu yang terbaik. Yang saya mau tekankan di sini bahwa waktu kita membaca Alkitab, kita harus melihat itu dari konteks adanya pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Dalam konteks pertentangan antara Kristus yang selalu dilawan oleh iblis atau oleh setan. Waktu Yesus lahir sekalipun, iblis berusaha untuk membunuh Yesus. Kenapa Yesus tidak mati? Walaupun iblis berusaha melalui Herodes, tapi Yesus tidak mati. Allah melindungi dan memberitahukan kepada orang tua Yesus, bayi Yesus pada saat itu, dan Yesus dibawa ke Mesir. Yesus tidak mati pada waktu itu. Artinya, iblis tidak punya kuasa kalau memang belum tiba saatnya. Beberapa kali Tuhan Yesus katakan, belum tiba saatnya, belum tiba saatnya. Tapi Yesus tahu agenda dia datang ke atas dunia ini. Itulah sebabnya pada waktu saatnya sudah mau tiba, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal yang ke-13, ayat 1, Yohanes 13 ayat 1. Ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba
untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Terima kasih. Saatnya sudah tiba. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Itu di pasal 13, perjamuan pada malam hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Tapi pada waktu dia baru mulai melayani, Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang keempat. Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Apa yang Yesus katakan? Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Jadi dia tahu agenda apa yang akan dia lakukan, yang akan dia jalani. Bahwa saatnya belum tiba atau saatnya sudah tiba, dia tahu. Bagi mereka yang mempelajari nubuatan, di dalam Daniel pasal yang ke-9, nubuatan tentang 70 minggu. Di sana telah dinubuatkan pada saat kapan Yesus akan mati. Sudah ada di sana. Itulah sebabnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah memberikan sebuah pengumuman di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Mari kita baca Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Silahkan. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perkataan Allah kepada ular itu. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Ular tua itu maksudnya ular yang ada di Taman Eden, di mana iblis bekerja melalui ular itu, makanya disebut sebagai ular tua. Jadi Allah berkata dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi permusuhan, pertentangan yang besar itu sudah dikatakan di sana. Dan kabar baiknya adalah Yesus akan meremukkan kepala setan, kepala ular itu, kepala iblis itu. Dia akan meremukkan, kalau kepalanya sudah remuk, mati, binasa. Kematian Yesus itu adalah bagaikan tumitnya yang diremukkan, tetapi bukan kepalanya. Jadi tetap dalam pertentangan itu ada hal-hal yang terjadi yang diderita oleh Tuhan. Tetapi yang diderita oleh Tuhan itu bukan kebinasaan selama-lamanya, karena dia bangkit. Yang dia mati di atas kayu salib itu dia menanggung dosa, menanggung upah dosa, menanggung maut. Tetapi ia bisa keluar dari maut itu karena dia adalah hidup, dia adalah sumber kehidupan, dia mati dan dia bangkit lagi. Tetapi nanti digambarkan dalam Alkitab, iblis itu akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Bahkan kekalahan iblis itu sudah dimeteraikan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Iblis akan merasa menang kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi manusia. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib memberikan jalan keselamatan, jaminan keselamatan kepada manusia. Maka siapapun yang percaya kepada Tuhan, iblis tidak akan sanggup untuk menuntutnya, mengambilnya, atau membinasakannya. Karena orang itu akan diselamatkan. Entah dia nanti mati di atas dunia ini, dia mati di dalam Tuhan dan dia akan dibangkitkan. Dan pada waktu Yesus datang, dia akan dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada pertentangan yang besar. Tapi dalam pertentangan yang besar itu,
Yang tampil sebagai pemenang adalah Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun juga, di sana terjadi pertentangan. Siapa yang menang? Yesus yang menang. Pada waktu iblis katakan, jikalau engkau anak Allah, ubahlah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus menang di sana. Iblis minta dia untuk loncat dari atas bubungan bait Allah. Yesus menang di sana. Iblis meminta dia untuk tunduk sejenak kepada iblis. Lalu iblis akan memberikan seluruh kerajaan dunia ini. Di sana pun Yesus tampil sebagai pemenang. Yesus adalah pemenang. Yesus pernah mengatakan juga di dalam Matius pasal yang ke-18, ada prinsip yang saya mau ambil di sana. Dalam pertentangan yang besar antara Kristus melawan setan, di mana umat-umat Tuhan juga mendapatkan tantangan-tantangan yang diinisiasikan oleh setan melalui agen-agennya. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Matius 18 ayat yang ke-7. Ya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat, banyak hal yang jahat terjadi, banyak hal yang negatif terjadi. Itu akan terjadi, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itulah juga yang terjadi dengan kematian Tuhan Yesus. Ide siapa kematian Yesus ini? Siapa yang merencanakan dan apa tujuan kematian Yesus? Ada satu hal yang terjadi, dua orang bisa mempunyai pandangan yang berbeda tentang satu hal. Kalau ada gunung di depan, di mana sepertinya jalan buntu, ada yang mengatakan gunung itu adalah halangan, tetapi ada yang mengatakan itu bukan halangan, itu tantangan. Ya. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, orang mengatakan, aduh, ini suatu kerugian. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, ini bukan kerugian, ini keuntungan. Ada cerita-cerita tentang hal itu. Contohnya, seorang yang wajib mengikuti militer di salah satu negara di atas dunia ini. Tetapi sebelum dia mengikuti militer, dia mengalami kecelakaan sehingga patah kakinya. Orang bilang, aduh, malang betul nasibnya. Tapi pada waktu ia dinyatakan, oh karena patah kakinya, mohon maaf ya, ini ilustrasi saja. Karena patah kakinya, kemudian dinyatakan, kamu tidak akan ikut berperang di medan pertempuran. Tetangga-tetangganya mengatakan, aduh, untung sekali patah kakimu. Satu peristiwa, orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda untuk satu peristiwa tersebut. Ya. Untuk orang-orang Yahudi, kematian Yesus itu adalah karena kehebatan mereka. Mereka bisa menangkap Yesus. Ya, itu karena kehebatan mereka. Mereka bisa mensiasati, membuat siasat-siasat agar supaya Yesus bisa ditangkap. Bagi mereka itu karena ulah mereka. Ya. Bagi setan, kematian Yesus pun dia bisa lihat mengatakan, aku menang. Karena dia mati. Tapi pertentangan antara yang baik dan yang jahat ini terlihat juga pada waktu Yesus dikuburkan. Itu ceritanya sangat menarik. Ada di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita bukalah dulu Matius pasal yang ke-28. Apa yang terjadi pada waktu itu?
Yesus sudah mati. Dia mati pada hari Jumat, hari persiapan. Lalu kemudian kita baca Matius 27 dulu sebelum 28, Matius 27 ayat 62. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga menyesatkan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Siapa yang menyuruh orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala ini untuk datang menghadap Pilatus? Ingat, kita baca Alkitab dalam konteks pertentangan antara Kristus dan setan. Ya, kita harus ingat, sosok iblis ini tampil di dalam hidup Yesus. Tadi sudah saya sebutkan. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Alkitab katakan iblis datang kepadanya. Jadi kalau ada hal-hal yang dihadapi Yesus, tantangan-tantangan, maka dia punya dalang, dia punya biang kerok. Yang ada di belakang semua itu adalah iblis, sekalipun tidak dituliskan. Kenapa orang-orang itu meminta Pilatus supaya kirim pengawal-pengawal untuk menjaga kubur Yesus, lalu kemudian kubur itu dimeteraikan? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kematian Yesus itu bukan titik di sana. Karena Yesus sudah mengatakan dia akan bangkit. Kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit, tidak perlu mereka datang kepada Pilatus. Tidak mungkin itu. Biarkan saja kuburnya itu terbuka, tidak apa-apa. Ya. Tapi karena mereka percaya, takut ini akan terjadi, ini dia akan bangkit ini. Walaupun mereka mengatasnamakan murid-muridnya akan datang untuk mencuri. Bagaimana mungkin murid-murid itu datang untuk mencuri? Orang pada waktu Yesus ditangkap semua kabur, melarikan diri. Petrus saja melarikan diri. Hanya Yohanes yang sampai di bawah kaki salib Yesus. Siapa yang mau datang? Murid-murid semua lagi takut, berkumpul semua. Takut. Tapi mereka dikambing hitamkan oleh karena kekhawatiran dan ketakutan. Karena mereka tahu apa yang dikatakan Yesus. Bukankah di dalam kehidupan Yesus dan pelayanan Yesus, hal-hal yang ia katakan semua terjadi. Dan orang-orang Yahudi telah melihat bahwa mungkin banyak dalam hati mereka yang mengakui dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Jadi mereka datang. Ini adalah pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Setan takut, setan tahu bahwa kematian Yesus itu bukan akhir dari segala sesuatu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi apalah daya setan? Yang saya mau katakan di sini, tidak ada kuasa setan sama sekali yang bisa menghalangi rencana Allah. Tidak ada. Mana bisa setan menghalangi Yesus bangkit? Kalau itu karena jasa-jasa setan, ayolah halangi Yesus bangkit. Baru kita katakan setan itu hebat. Tidak ada sama sekali andilnya di sana untuk keselamatan manusia. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun hal yang dilakukan setan sehingga Jeffrey dan Stephen harus mengucapkan terima kasih kepadanya atas jasa-jasanya sehingga kalian bisa diselamatkan. Tidak ada. Karena Yesus lebih kuat dari setan. Yesus adalah pemenang.
Setan tidak sanggup menghadapi Yesus. Ya. Bukan hanya itu, setelah Yesus bangkit sekalipun, pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu pun terus terjadi. Mereka tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus, iblis tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Sekarang langkah berikut apa yang mereka buat supaya orang tidak percaya kepada Yesus? Pasal 28 ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi. Mereka tahu Yesus sudah bangkit, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Kalau mereka tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus, paling tidak mereka bisa memperlambat kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau orang mengabarkan Yesus bangkit, mereka sewa orang katakan bukan, dia dicuri. Itu pun pertentangan antara berita yang baik dengan berita yang tidak baik. Berita yang baik adalah Yesus bangkit. Berita yang tidak baik adalah Yesus dicuri. Untuk semua pekabaran dalam firman Tuhan, ada saja orang yang akan melihat dari sudut pandang yang negatif. Sekarang kita bertanya, apakah ada andil setan di dalam kebangkitan Yesus? Sebab kalau Yesus hanya mati dan ia tidak bangkit, tidak ada keselamatan. Rencana keselamatan itu tidak berakhir pada waktu kematian Yesus. Karena Yesus bangkit. Dan bukan hanya bangkit, dia naik ke sorga. Siapa yang bisa menghalangi Yesus naik ke sorga? Dan pada waktu dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab menjelaskan. Dan dia sedang melayani sebagai imam besar bagi keselamatan kita. Alkitab mengatakan dia adalah pengantara, dia adalah pembela kita. Siapa yang bisa menghalangi Yesus sebagai pembela kita? Siapa yang bisa menghalangi Yesus untuk dibangkitkan? Siapa yang punya jasa-jasa supaya Yesus naik ke sorga? Dan masih belum selesai pelayanan Yesus. Dia akan datang kembali, itu kabar baiknya. Pertanyaan, siapa punya jasa itu Yesus bisa akan datang kembali? Apakah ada jasa setan Yesus datang kembali? Tidak ada. Siapa punya kehebatan yang membuat Yesus akan datang lagi dengan seluruh malaikat-malaikatnya? Dan pada saat itu menurut Alkitab di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 18, orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Siapa yang bisa menghalangi semua itu? Setan tidak bisa. Dengan demikian, melihat semua tahap peristiwa di dalam penggenapan rencana keselamatan, mulai dari Yesus lahir, sampai nanti dia akan datang kembali. Tidak ada sedikit pun jasa setan di sana. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, untuk satu peristiwa, dua orang bisa punya pendapat yang berbeda. Setan bisa mengatakan, saya yang bunuh. Orang Yahudi, ahli Taurat, serdadu Roma bisa mengatakan, saya yang bunuh. Tetapi apa kata Yesus? Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23. Kita baca di ayat yang ke-46. Ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
Terima kasih. Bagi setan dia katakan saya membunuh Yesus. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala mengatakan mereka membunuh. Makanya mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi bagi Yesus, dalam rencana keselamatan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan pada waktu ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, pada waktu ia mati di atas kayu salib, Alkitab mengatakan ia menyerahkan nyawanya. Makanya kematian Yesus itu adalah pemberian. Keselamatan itu adalah hadiah, pemberian, gift, kasih karunia. Keselamatan yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah oleh memberikan anaknya yang tunggal. Itu adalah pemberian Yesus Kristus karena ia menyerahkan nyawanya. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai kita punya ide mau mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Yahudi, terima kasih kepada Yudas. Kalau kita buat kata sambutan karena kita diselamatkan, misalnya saya ambil suatu contoh, Stephen pada saat dibaptiskan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian membuat kata sambutan, saudara-saudara, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada Yudas. Karena kalau bukan dia, Yesus tidak akan ditangkap. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada imam-imam kepala. Saya mau terima kasih kepada orang-orang Yahudi. Dan terutama sekali saya mau mengucapkan terima kasih kepada iblis karena dia punya peranan sehingga Yesus bisa mati. Bagaimana mungkin skenario seperti itu? Tidak ada. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya. Dia bisa saja di Taman Getsemani dia berdoa 3 kali kan. Ya Bapa, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi itu bukan kehendak siapa-siapa, kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak sorga, rencana keselamatan. Pertanyaannya, apakah kira-kira kalau Yesus melarikan diri dari Taman Getsemani itu, sehingga rencana keselamatan itu gagal, apakah setan sedih? Aduh, saya nggak bisa membunuh dia. Justru dia senang. Kenapa? Karena gagal. Kenapa setan datang sejak awal pelayanan Yesus setelah ia dibaptiskan? Pada waktu ia dicobai dengan 3 pencobaan di padang gurun. Kenapa? Karena kalau boleh dari awal, dan pencobaan-pencobaan itu bukan untuk membunuh Yesus. Pencobaan-pencobaan itu hanya untuk menggagalkan rencana keselamatan. Tidak perlulah engkau mati. Andalkan saja dirimu, tidak usah hidup menurut kehendak Bapa. Tunjukkan kuasamu untuk keuntungan dan kepentingan dirimu. Jadikan batu-batu ini menjadi roti. Selesai. Ya. Andalkan saja kuasamu, loncat saja dari atas, kamu tidak akan mati. Dan betul kalau Yesus loncat dari atas, tidak akan mati dia. Tetapi kalau Yesus mengikuti setan di dalam 3 pencobaan itu, Yesus telah gagal sebelum ia mati di atas kayu salib. Dia telah gagal. Jadi usaha setan bukanlah untuk membunuh Yesus. Usaha setan adalah menggagalkan supaya tidak ada penebusan. Karena kalau tidak ada penebusan, maka tidak ada keselamatan.
Siapa yang kita percaya yang telah mati ganti kita? Kalau tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan. Jadi janganlah kita membuat kata sambutan seperti itu. Karena itu tidak alkitabiah sama sekali. Sejak awal, bahkan para nabi telah menubuatkan bahwa akan ada Sang Juru Selamat itu. Dia akan mati bagi manusia. Ya. Kurang lebih itu yang bisa Luar saya sampaikan. Terima kasih.